Bismillahirrahmanirrahim. Pada video kali ini kita akan membahas tentang sumber daya alam, air dan tanah. Tujuan pembelajarannya adalah agar kita dapat mengelompokkan manfaat sumber daya alam berdasarkan asalnya dan memahami cara pelestariannya. Ini adalah gambaran bentuk bumi kita. Bumi kita terdiri dari wilayah daratan dan perairan atau lautan, dan inilah Indonesia. Dengan melihat gambar ini, kita dapat melihat bahwa yang berwarna hijau adalah daratan, dan yang berwarna biru adalah daerah perairan atau lautan. Dari sini dapat kita membandingkan wilayah perairan kita lebih luas daripada daratannya. Perbandingannya sekitar 3:2. Dari wilayah perairan dan daratan yang dimiliki Indonesia, wilayah kita memiliki kekayaan yang luar biasa dan beragam. Untuk mengetahuinya, mari kita simak penjelasan berikut ini. Indonesia terbentang dari Sabang sampai Merauke. Bahasan pertama sumber daya alam yang disingkat dengan SDA akan membahas tentang pengertian sumber daya alam. Yang kedua, klasifikasi sumber daya alam. Yang ketiga, contoh-contoh sumber daya alam. Dan yang keempat, cara pemeliharaan sumber daya alam. Pengertian sumber daya alam. Sumber daya alam adalah semua hasil alam yang terbentuk oleh kekuatan alam seperti matahari, air, tanah, hewan, tumbuhan, dan berbagai jenis bahan tambang. Klasifikasi sumber daya alam. Sumber daya alam dapat dibagi beberapa jenis bagian, antara lain berdasarkan keberadaannya, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbarui, sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam yang dapat diperbarui adalah sumber daya alam yang dapat digunakan berkali-kali dan setelah dimanfaatkan dapat dipulihkan kembali. Contoh sumber daya alam yang dapat diperbarui adalah air, tanah, tumbuhan, dan hewan. Sumber daya yang dapat diperbarui, salah satu contohnya adalah air. Air banyak kegunaannya bagi kehidupan. Di antaranya kegunaan air adalah untuk minum, untuk mencuci, untuk mandi, untuk memasak. Yang berikutnya adalah manfaat sumber daya alam air, yaitu laut dan samudra. Manfaat laut dan samudra adalah sebagai bahan makanan. Di antaranya adalah ikan sebagai sumber protein. Ini adalah tayangan bagaimana biota laut. Biota laut merupakan sumber kekayaan yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Biota laut diantaranya adalah terumbu karang, ikan, dan lain sebagainya. Mari kita menjaga biota laut, terutama terumbu karang, karena mereka adalah merupakan tempat tinggal untuk ikan. Yang berikutnya adalah manfaat air, laut, dan samudra sebagai sumber hiasan. Di antaranya adalah mutiara. Mutiara merupakan alat perhiasan yang bernilai jual tinggi. Selain untuk perhiasan, juga mutiara dapat dijadikan sebagai bahan alat kecantikan. Manfaat sumber daya
alam, air, yaitu laut dan samudra. Yang berikutnya adalah sebagai sumber energi alternatif. Berikut ini adalah tayangan sebagai sumber energi alternatif. Ini adalah pembangkit listrik yang memanfaatkan gelombang laut, di mana gelombang laut dapat menggerakkan turbin. Turbin-turbin ini dapat memutarkan generator, sehingga generator dapat mengubah gerak menjadi energi listrik. Manfaat sumber daya alam tanah, yaitu tumbuhan. Pembagian daratan di wilayah Indonesia berdasarkan ketinggian di atas permukaan laut, yaitu ada daerah pantai, ada daerah dataran rendah, dan ada daerah dataran tinggi. Masing-masing daerah itu memiliki ciri khas sumber daya alam yang berbeda-beda. Yang pertama adalah daerah pantai. Daerah pantai biasa kita temui tumbuhan dan tanaman, yaitu diantaranya adalah kelapa dan pohon bakau. Tanaman yang berada di daerah pantai, yaitu kelapa dan pohon bakau, biasanya adalah tanaman yang memiliki akar yang sangat kuat. Tumbuhan kelapa dapat dimanfaatkan sebagai sumber minuman dan makanan, kerajinan, dan hiasan. Pohon bakau memiliki akar yang sangat kuat sehingga dapat dimanfaatkan untuk menjaga terjadinya abrasi, yaitu pengikisan daratan oleh ombak laut. Yang berikutnya adalah daerah dataran rendah. Daerah dataran rendah dapat menghasilkan sumber daya alam, diantaranya adalah padi. Padi merupakan sumber makanan pokok bagi Indonesia. Yang berikutnya di daerah dataran rendah, tanaman yang biasa kita jumpai adalah jagung. Yang berikutnya adalah daerah dataran tinggi, merupakan daerah dengan ketinggian 500 meter di atas permukaan laut. Tanaman yang biasa kita jumpai adalah perkebunan teh, di mana teh dapat dimanfaatkan sebagai sumber minuman. Selain teh, juga ada kopi dan lain-lain. Yang berikutnya adalah cara pemeliharaan sumber daya alam. Cara memelihara sumber daya alam bisa dengan cara yang pertama, menangkap ikan dengan jala yang besar. Yang kedua, melestarikan terumbu karang. Yang ketiga, menghemat penggunaan air bersih. Yang keempat, mereboisasi hutan yang gundul. Dan yang kelima, bisa dengan cara menggunakan pupuk alami atau kompos. Berikut adalah tayangan bagaimana cara pemeliharaan sumber daya alam. Ini adalah menangkap ikan dengan menggunakan jala yang besar, sehingga dapat melestarikan biota laut. Ini adalah pemanfaatan, penghematan penggunaan air bersih, dan penanaman hutan yang sudah gundul atau reboisasi, dan penggunaan pupuk kompos. Demikianlah video pembelajaran tentang sumber daya air dan tanah. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam semangat. Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin.